Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan saja kita ada hingga sampai hari ini, dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di hari-hari yang kita jalanin, dan kita yakin di hari-hari yang mendatang penyertaan yang sempurna tetap selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu saja kami ada hingga di tahun 2024 ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Sehingga kami boleh ada dan kami boleh menikmati dan kami boleh menjalani hidup hingga sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuduskan kami, layakkan kami, dan kiranya kebenaran firman-Mu itu menjadi dasar di dalam kami menjalani hidup yang saat ini Tuhan anugerahkan di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Berbuah Segala Musim. Mari kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius kita juga bisa melihat cerita yang sama, bahwa pohon yang dikatakan oleh Yesus, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Akhirnya pohon itu menjadi kering dan mati. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan dari kisah ini, seolah-olah didapatkan sesuatu yang aneh. Saat Yesus mendekati pohon ara itu dan berharap untuk mendapatkan buahnya. Tetapi justru yang dijumpai hanya daun-daun. Sebab memang bukan musim buah ara. Tetapi Yesus berkata pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Akhirnya pohon ara itu kering dan mati. Wajar kalau misalkan Yesus ketika mendekati pohon ara itu tidak mendapat buahnya. Karena apa? Karena memang bukan musim buah ara itu berbuah. Hal demikian juga sama pada kita. Ketika kita mencari buah mangga yang bukan musimnya, alangkah sulit dan sukarnya untuk kita bisa menemukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita membaca lebih mendalam dari kisah ini, maka kita menemukan makna yang penting sekali. Yesus mau berbicara kepada murid-muridnya bahwa kalau berbuah itu jangan musiman, tetapi setiap hari, setiap waktu. Nah, perkataan yang sama itu juga ditujukan kepada kita, bahwa Tuhan ingin hidup kekristenan kita itu menghasilkan buah yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Segala musim, setiap saat, kekristenan kita harus menghasilkan buah. Buah itu harus ada setiap hari. Buah itu harus ada setiap saat di dalam kehidupan kita. Yang dilihat oleh Tuhan itu bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi orang Kristen yang bisa menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Jangan sampai kekristenan kita hanya diisi dengan kesibukan pelayanan yang ada di dalam gereja, sehingga melupakan nilai yang penting di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu hidup yang berbuah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup berbuah bukan hidup biasa, tetapi hidup yang memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai orang-orang yang percaya dan ditebus oleh darah Kristus, maka wajib bagi kita untuk kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Buah berbicara mengenai apa yang dihasilkan.
yaitu kehidupan orang itu, bukan aktivitas kita atau kegiatan kita di dalam gereja. Jadi tujuan kita sebagai orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, yang sudah menerima Dia dan dilahirkan kembali, adalah menghasilkan buah, bukan hanya bertumbuh. Bertumbuh tanpa buah tidak berguna, sama seperti seorang pergi ke sana kemari mengejar berkat, tetapi di dalam dirinya tidak punya keinginan atau kerinduan untuk bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Untuk berbuah perlu tumbuh dulu, tetapi tumbuh belum tentu berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buah itu dinikmati, dirasakan bukan oleh pohon itu, tetapi pihak lain. Adakah buah dalam kehidupan kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun dan terlibat dalam pelayanan, namun hidup kita hanya mementingkan diri sendiri dan tidak ada kasih. Coba kita perhatikan ketika yang tidak cocok misalkan terjadi di rumah. Bagaimana sikap kita? Ada banyak dari kita kemudian menjadi tersinggung, marah-marah dan menganggap bahwa semua orang di rumah itu tidak menyenangkan. Lebih baik bergaul dengan orang lain. Sikap seperti ini adalah sikap yang tidak ada penguasaan diri, yang muncul di dalam kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita senantiasa berbuah dalam segala musim. Apapun keadaan diri kita saat ini, jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita sebagai orang Kristen untuk terus berbuah. Di saat orang sulit menemukan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam diri orang lain. Tetapi mereka bisa itu ditemukan di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, saat hidup kekristenan kita itu berbuah dan bisa dinikmati oleh orang lain, itu berarti kita bisa mempermuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan melalui kehidupan kita yang telah berbuah. Marilah kita terus berbuah dalam segala musim untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, dan dimanapun kita berada, hidup kita berdampak bagi orang lain. Sehingga Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau selalu mengingatkan kepada kami sebagai orang Kristen untuk selalu berbuah. Sehingga buah yang muncul di dalam kehidupan kami ya Tuhan, itu boleh dinikmati dan boleh dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang lain itu boleh mempermuliakan Engkau. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan kami fokus kepada aktivitas kami. Kami hanya fokus berapa lama kami menjadi orang Kristen. Tetapi biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami lebih fokus untuk menjadi orang Kristen yang berbuah. Sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, itu boleh menjadi dampak bagi kehidupan orang lain. Sehingga orang lain boleh memuliakan Allah yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.